Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas 3B D3TC dengan NIM 2101052015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan blok diagram 2G, 4G, dan 5G. Yang pertama yaitu 2G atau GSM. GSM adalah sistem komunikasi seluler standar generasi kedua yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sistem yang terpisah-pisah pada sistem seluler generasi pertama di Eropa. GSM merupakan sistem seluler pertama di dunia yang memiliki rincian modulasi digital dan arsitektur di tingkat jaringan serta layanan. Arsitektur GSM yang pertama adalah Base Station Subsystem atau BSS. BSS juga dikenal dengan subsistem radio yang menyediakan dan mengatur jalur transmisi radio antara ponsel dengan MSC. BSS juga mengatur antar muka interface radio antara ponsel dengan subsistem GSM lainnya. Setiap BSS terdiri dari banyak pengendali BTS atau yang disebut dengan Base Station Controller atau BSC, yang menghubungkan ponsel dengan NSS melalui MSC. NSS mengatur fungsi-fungsi penyaklaran pada sistem dan memungkinkan MSC berkomunikasi dengan jaringan lainnya seperti jaringan telepon kabel atau PSTN dan ISDN. Yang kedua yaitu Networking Switching Subsystem atau NSS. Selain menangani penyaklaran percakapan antara sistem GSM dan jaringan luar lainnya, NSS juga menangani BSC dalam sistem radio, juga bertanggung jawab dalam mengatur dan menyediakan akses keluar bagi beberapa basis data pelanggan. BSC merupakan bagian pusat atau sentral di dalam NSS, yang mengendalikan lalu lintas di antara BSC. Di NSS ini ada 3 basis yang berbeda, yakni Home Location Register atau HLR, Visitor Location Register atau VLR, dan Authentication Center atau AUC. HLR merupakan basis data di MSC yang berisi informasi pelanggan dan informasi setiap pengguna yang berlokasi dan terdaftar dalam sistem GSM di kota di tempat MSC tersebut berada. Setiap pelanggan GSM mendapat sebuah identitas yang disebut International Mobile Subscriber Identity. Identitas yang berupa angka ini digunakan untuk mengidentifikasi tempat yang terdaftar di suatu MSC. VLR merupakan basis data yang secara temporer atau sementara menyimpan informasi pelanggan dan IMSI setiap pelanggan yang menjelajah untuk mengunjungi cakupan wilayah sebuah MSC, yang bukan merupakan MSC tempat ia didaftarkan pertama kalinya oleh operator sistem GSM. VLR ini dihubungkan dengan beberapa MSC dalam wilayah geografi layanan operator GSM yang bersangkutan. Begitu seorang pelanggan yang menjelajahi ini tercatat di MSC. MSC tersebut akan mengirim informasi yang diperlukan ke HLR pelanggan yang sedang mengunjunginya, sehingga setiap percakapan ke ponsel yang sedang menjelajah dapat dirutekan secara tepat melalui PSTN oleh HLR pesawat tersebut. AUC merupakan basis data yang benar-benar dilindungi untuk menangani autentikasi atau pelegalan identitas dan kunci-kunci enkripsi bagi setiap pelanggan di HLR dan VLR. AUC berisi sebuah register yang disebut Equipment Identity Register atau EIR, yang mengidentifikasi telepon-telepon genggam yang dicuri ataupun diubah dengan tidak sah, yang mengirimkan data identitas yang tidak sesuai dengan informasi yang dikandung dalam HLR maupun VLR. Yang kedua yaitu 4G atau LTE. Arsitektur LTE dikenal dengan suatu istilah SAE, yaitu Sistem Arsitektur Evolution, yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi EPS, yaitu Evolved Packet System. Di dalamnya terdapat 3 komponen penting, yaitu UE, EUTREN, dan EPC. Arsitektur LTE. Yang pertama, User Equipment. User Equipment adalah perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Peruntukan UE pada LTE tidak berbeda dengan UE pada UMTS atau teknologi sebelumnya. Yang kedua, EUTREN. Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network atau EUTREN adalah sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UE ke jaringan core.
Yang ketiga yaitu Evolved Packet Core atau EPC. EPC adalah sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler. Sebuah sistem di mana pada bagian core network menggunakan ALL-IP. EPC terdiri dari yang pertama Mobility Management Entity atau MME. MME merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada EPC. Biasanya pelayanan MME pada lokasi keamanan operator. Yang kedua Home Subscription Service HSS. HSS merupakan tempat penyimpanan data pelanggan untuk semua data permanen user. HSS juga menyimpan lokasi user pada level yang dikunjungi node pengontrol jaringan. Yang ketiga, Serving Gateway atau SGW. Pada arsitektur jaringan LTE, level fungsi tertinggi SGW adalah jembatan antara manajemen dan switching user plan. SGW merupakan bagian dari infrastruktur jaringan sebagai pusat operasional dan maintenance. Peranan SGW sangat sedikit pada fungsi pengontrolan. Packet Data Network Gateway atau PDNGW sama halnya dengan SGW. PDNGW adalah komponen penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan paket data network atau PDN. Yang kelima yaitu Policy and Charging Rules Function atau PCRF. PCRF merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang mengumpulkan informasi dari dan ke jaringan, sistem pendukung operasional, dan sumber lainnya seperti portal secara real-time yang mendukung pembentukan aturan dan kemudian secara otomatis membuat keputusan kebijakan untuk setiap pelanggan aktif di jaringan. Yang ketiga yaitu 5G. 5G Core Network pada arsitektur sistem 5G di atas mempunyai beberapa NF. Beberapa di antaranya terlihat sangat mirip dengan fungsi yang sesuai di Core Network generasi sebelumnya, yaitu 2G atau 3G maupun 4G. Hal ini tentu saja karena fungsi sebuah core network tidak banyak berubah, khususnya beberapa fungsi dasar seperti mampu berkomunikasi dengan UA, menyimpan data pelanggan, memungkinkan akses ke jaringan dan layanan eksternal, memberikan keamanan serta mengelola akses jaringan dan mobilitas. Namun, pada jaringan 5G, kita juga akan melihat beberapa fungsi baru yang sebelumnya tidak ada yang diperlukan untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang menjadi ciri khas 5G seperti slicing dan jaringan service base. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.